Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidin. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kesamaan polinomial. Kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan kesamaan polinomial. Dua polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien-koefisien x yang berpangkat sama adalah sama. Nah, misalkan kita diberikan fungsi px, yakni an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x n min 2 ditambah seterusnya sampai ditambah a0. Kemudian fungsi qx yakni bn x pangkat n ditambah bn min 1 xn min 1 ditambah bn min 2 x pangkat n min 2 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah b0. Nah, px sama atau identik dengan qx yang dimana kita dapat simpulkan dengan tanda seperti ini atau notasi seperti ini. Px ekuivalen dengan qx jika dan hanya jika, jadi berlaku bolak-balik, an sama dengan bn, an min 1 sama dengan bn min 1, an min 2 sama dengan bn min 2, sampai dengan a0 sama dengan b0. Nah, pernyataan inilah yang harus kita ingat sehingga nanti dalam permasalahan mengenai kesamaan polinomial akan mudah untuk diselesaikan. Jadi sekali lagi perhatikan, suatu polinomial px dikatakan sama atau identik dengan qx jika dan hanya jika an sama dengan bn, an min 1 sama dengan bn min 1, an min 2 sama dengan bn min 2, sampai dengan a0 sama dengan b0. Atau bisa kita tunjukkan seperti ini, an sama dengan bn, an min 1 sama dengan bn min 1, an min 2 sama dengan bn min 2, sampai dengan konstantanya juga sama, a0 sama dengan b0. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tentukanlah nilai A dari persamaan 3x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6 ekuivalen atau identik dengan 3x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah a dikurangi bx dikurangi 6. Nah, yang kita lakukan adalah tinggal memadankan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi, kita sesuaikan dengan x yang berpangkat sama. Dari sini, nilai a di sini kita padankan dengan negatif 2. Karena dia sama-sama mengandung x yang berpangkat 2. Kemudian, variabel x di ruas kiri kita padankan dengan variabel x yang berada di ruas kanan. Sehingga plus 1 sama dengan a dikurangi b. Sehingga kita bisa tulis negatif 2 sama dengan a. Jadi nilai a sudah kita peroleh sama dengan negatif 2. Dan a dikurangi b akan sama dengan 1. Kita gunakan nilai a yang sudah diperoleh. Negatif 2, negatif b sama dengan 1. Negatif 2, negatif 1 sama dengan b. B sama dengan negatif 3. Sehingga nilai a negatif 2 dan nilai b adalah negatif 3. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita diberikan persamaan 2x pangkat 3 dikurangi kx kuadrat ditambah 5 plus hx
ditambah 3 ekuivalen atau identik dengan persamaan 2x plus 3 kali x min 1 dikuadratkan. Tentukan nilai K plus H sama dengan berapa. Nah, sebelum kita memadankan antara ruas kiri dengan ruas kanan atau memadankan antara X dengan pangkat yang sama, kita jabarkan dulu persamaan yang ada di ruas kanan. Jadi, kita jabarkan persamaan ini. Persamaan di ruas kanan bisa kita tulis 2x plus 3, kemudian x min 1 dikuadratkan, kita peroleh x kuadrat min 2x plus 1. Kemudian kita gunakan perkalian, 2x kali x kuadrat, 2x pangkat 3, 2x kali min 2x, min 4x kuadrat, 2x kali 1, 2x, 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat, 3 kali min 2x, min 6x, 3 kali 1, 3. Kemudian kita usahakan letaknya dari pangkat terbesar sampai ke pangkat terkecil. 2x pangkat 3, ini dan ini bisa kita sederhanakan. Min x kuadrat, kemudian ini dan ini bisa kita sederhanakan. Min 4x plus 3. Sehingga di ruas kanan kita peroleh ini. Di ruas kiri kita tuliskan kembali. 2x pangkat 3 min kx kuadrat plus 5 plus hx plus 3. Sekarang baru kita padankan antara x dengan pangkat yang sama di ruas kiri dengan di ruas kanan. Jadi ini kita padankan dengan ini, kemudian ini kita padankan dengan ini. Sehingga kita peroleh ini sudah sama-sama negatif, sehingga K sama dengan 1, kemudian 5 plus H kita peroleh sama dengan negatif 4. Sehingga K-nya 1, H sama dengan min 4 min 5. H sama dengan negatif 9. Sehingga kesimpulan yang terakhir kita peroleh K plus H sama dengan 1 tambah negatif 9, yakni negatif 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Contoh yang ketiga. Tentukan nilai A dan B dari persamaan berikut. 2x plus 10 per x kuadrat min 2x min 8. Ekuivalen atau identik dengan A per X min 4 tambah B per X plus 2. Nah, sebelum kita mulai memadankan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, di ruas kanan kita harus samakan penyebutnya dulu. Jadi di ruas kanan bisa kita tuliskan, kita samakan penyebutnya A X plus 2 ditambah B X min 4 dibagi X min 4 kali X plus 2. Sehingga bisa kita peroleh AX plus 2A ditambah BX min 4B per X kuadrat plus 2X min 4X min 8. Kita kumpulkan antara variabel X dengan variabel X dan konstanta dengan konstanta. AX plus BX tambah 2A min 4B per X kuadrat min 2x min 8.
Di ruas kiri kita tuliskan sama dengan pernyataan soalnya. 2x plus 10 per x kuadrat min 2x min 8. Di ruas kanan, pada bagian ini, kita keluarkan variabel x-nya, sehingga bisa ditulis a plus bx tambah 2a min 4b per x kuadrat min 2x min 8. Di ruas kiri masih tetap sama, x kuadrat min 2x min 8. Nah, karena bagian penyebutnya sudah sama antara kedua ruas, jadi bagian penyebutnya ini tidak akan kita hiraukan. Jadi kita gunakan bagian pembilangnya saja untuk menentukan nilai A dan nilai B-nya. Sehingga kita dapat tuliskan 2x plus 10 ekuivalen dengan A plus B x tambah 2a min 4b. Sekarang baru kita padankan antara variabel x dengan variabel x di kedua ruas, kemudian konstanta dengan konstanta di kedua ruas. Sehingga kita peroleh a plus b sama dengan 2 dari sini. Kemudian dari sini kita peroleh 2a min 4b sama dengan 10. Kita lakukan eliminasi untuk menentukan nilai A dan nilai B dari dua buah persamaan ini. A plus B sama dengan 2, 2a min 4b sama dengan 10. Yang saya lakukan adalah saya ingin menghilangkan variabel A-nya. Sehingga bisa kita tuliskan ini kali 2 kali 1. Atau boleh kalian ini sederhanakan. Sama-sama bagi 2 juga boleh, tidak masalah. 2a plus 2b sama dengan 4. 2a min 4b sama dengan 10. Sehingga hasilnya 6b sama dengan negatif 6. B sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusi nilai B sama dengan negatif 1 ke persamaan ini, A plus B sama dengan 2, atau 2A min 4B sama dengan 10. Yang mana saja boleh. Kita ambil yang lebih mudah persamaannya untuk dihitung. A plus B sama dengan 2 dengan nilai B sama dengan negatif 1. Sehingga A sama dengan 2 tambah 1. A sama dengan 3. Sehingga nilai A 3 dan nilai B negatif 1. Itulah jawaban untuk contoh yang ketiga. Kita lanjutkan dengan contoh yang terakhir. Contoh yang keempat, kita diberikan persamaan negatif x plus 8 per x plus 3 kali 2x min 5. Ekuivalen atau identik dengan persamaan a per x plus 3 tambah b per 2x min 5. Nah, dari sini ditanyakan nilai a plus b berapa. Untuk mendapatkan hasilnya, kita harus samakan dulu penyebut di ruas kanan. Jadi, bentuk penyebut di ruas kanan itu kita sesuaikan dengan yang ada di ruas kiri. Jadi, di ruas kiri bentuknya seperti ini. Jadi, ruas kanannya kita sesuaikan juga. Kita samakan penyebutnya A 2x min 5 ditambah B kali x plus 3 per
X plus 3 kali 2X min 5. Jadi kita tidak usah menjabarkan bagian penyebut dari ruas kanan ataupun kiri, karena mereka udah sama. Negatif X plus 8 per X plus 3, 2X min 5. Karena penyebut di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama, kita tidak hiraukan dia. Yang kita gunakan hanya pada bagian pembilangnya saja, karena masalahnya kebetulan ada di bagian pembilang. Jadi yang ditanya nilai A dan B, dia ada di bagian pembilang. Sehingga kita peroleh negatif X plus 8 ekuivalen dengan A 2X min 5 tambah B X plus 3. Kita jabarkan yang ada di ruas kanan. 2AX min 5A tambah BX plus 3B. Kita kumpulkan antara yang mengandung variabel X dengan variabel X dan konstanta dengan konstanta. 2AX tambah BX plus 3B dikurangi 5A. Setelah ini, kita keluarkan variabel X dari persamaan 2AX plus BX. 2A plus BX ditambah 3B min 5A. Di ruas kiri tetap sama, min X plus 8. Nah, sekarang baru kita bisa padankan antara variabel X ruas kiri dengan variabel X ruas kanan. Kita padankan koefisiennya, begitu juga konstantanya. Sehingga yang kita peroleh adalah 2A plus B sama dengan negatif 1 berdasarkan koefisien dari variabel X di kedua ruas. Kemudian berdasarkan konstantanya kita peroleh 3B min 5A sama dengan 8. Atau bisa ditulis negatif 5A plus 3B sama dengan 8. Sekarang kita eliminasi kedua persamaan ini untuk mendapatkan nilai A dan nilai B. 2A plus B sama dengan negatif 1, negatif 5A plus 3B sama dengan 8. Kita akan eliminasi variabel B-nya. Sehingga persamaan pertama kali 3, persamaan kedua kali 1. 6A plus 3B sama dengan negatif 3. Kemudian negatif 5A plus 3B sama dengan 8. Dikurangi, sehingga variabel B-nya habis atau jadi 0. 6A dikurangi negatif 5A, sehingga jadinya 11A, sama dengan negatif 3 dikurangi 8, negatif 11. A sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusi nilai A ini ke salah satu dari persamaan ini. Kita ambil saja yang mudah. 2A plus B sama dengan negatif 1. Kita masukkan nilai A negatif 1. Negatif 2 plus B sama dengan negatif 1. B sama dengan 2 kurang 1. B sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya, A plus B kita peroleh negatif 1 tambah 1, yakni 0. Jadi itulah hasil dari permasalahan contoh 4 ini. Nah, demikian video kali ini mengenai kesamaan polinomial.
Saya harap pembahasan ini sangat mudah untuk kalian pahami. Tolong terus dukung channel saya ini dan juga video-video pembelajaran ini dengan cara kalian like, komen, subscribe, dan share video-video ini ke teman-teman kalian. Sekian dulu, dah.